Halo, perkenalkan nama saya Madela Semana Adi Putra dengan NIM 2501010349. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang penerapan virtual reality atau VR pada pendidikan. Oke, kita lanjut yang pertama. Apa sih itu virtual reality atau VR? Virtual reality adalah teknologi yang menciptakan pengalaman interaktif bagi penggunanya dalam lingkungan simulasi yang dihasilkan oleh komputer. Jadi bisa dibilang arti dari VR adalah seperti sebuah kenyataan yang real. Kita seperti berada di situasi tertentu, namun hanyalah sebuah simulasi atau tidak nyata. Oke, kita lanjut ke sejarah virtual reality atau VR. Nah, kita lanjut. Awal mulanya ada VR itu pada tahun 1957 dengan nama penemu Morton Haley yang menciptakan Sensorama, sebuah mesin teater yang menciptakan pengalaman multisensori atau penglihatan suara, penciuman, dan sentuhan. Namun, pada VR pertama ini memiliki kelemahan yang sangat signifikan, yaitu hasil video dan audionya yang kurang pada era tersebut. Dan cara penggunaan VR ini harus menempelkan wajah kita ke dekat layar. Nah, adapun revolusi VR pada tahun 1966, penemunya adalah Thomas Furness yang membuat simulator penerbangan untuk angkatan udara yang dianggap sebagai salah satu tonggak penting dalam perkembangan VR. Nah, kita lanjut ke penerapan pada era sekarang, yaitu karena saya membahas tentang penerapan pada era pendidikan. Jadi di sini saya akan mengambil penerapan di era sekarang yang berfungsi pada pendidikan. Nah, kita lihat contoh gambar ini. Ini adalah contoh gambar yang diambil di sekolah yang ada di Bali. Nah, sebanyak 2 sekolah di Bali menerima masing-masing 10 unit virtual reality atau VR dari Direktorat Ekonomi Digital Keminfo. Nah, kedua sekolah tersebut adalah SMA 4 Denpasar dan SMK 1 Denpasar. Pada contoh penerapan ini, dengan adanya VR, memungkinkan penyajian materi dan pembelajaran secara lebih visual dan kreatif dan menarik yang sangat penting untuk meningkatkan keterlibatan siswa. Nah, dengan adanya VR, siswa dapat melihat proses kompleks seperti fotosintesis atau mengamati sel skala mikroskopis melalui VR. Nah, jadi dengan adanya VR ini menambah signifikan peningkatan atau keminatan terhadap siswa agar ingin belajar dan menarik dengan metode belajar yang menarik. Maaf. Nah, ada pula dampak negatif dan dampak positif pada VR. Nah, dampak positifnya virtual ini virtual reality atau VR ini mencakup peningkatan kualitas pendidikan, pelatihan yang aman, dan pengalaman hiburan yang imersif seperti melalui simulasi dan gaming. Nah, ada pula dampak negatifnya seperti masalah kesehatan fisik, yaitu mual, pusing, sakit mata, dan ketegangan leher. Jadi potensi kecanduan, isolasi sosial, dan terganggunya kesehatan mental karena paparan berlebihan dan tidak adanya interaksi sosial di dunia nyata. Oke, kita lanjut ke kesimpulannya. Kita sudah berada di ujung presentasi. Nah, kesimpulannya adalah investasi dalam VR adalah investasi untuk masa depan pendidikan yang mempersiapkan siswa untuk menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang di era digital. VR memiliki potensi besar untuk merevolusi dunia pendidikan, menciptakan pengalaman belajar yang lebih menarik dan efektif dan inklusif. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya pamit undur diri.